Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming, dan kali ini aku akan bahas lagi FC25. Jadi sudah ada trailernya untuk gameplay ya. Nah, di sini aku nggak akan lihat trailernya, kalian bisa lihat sendiri masing-masing teman-teman ya. Aku akan bahas tentang gameplaynya, soalnya juga ada beberapa perubahan dan aku sudah catat juga beberapa perubahannya. Aku mencatat sebetulnya ada beberapa lebih, ada yang detail-detail kecil, tapi aku lebih catat di sini aku punya 11 hal. Oke ya, langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama, jadi gini, aku jujur ngelihat overall keseluruhan apa yang dibilang di semuanya itu aku ngelihat kayak ini harusnya nanti FC25 ini kayak mirip real life, harusnya maksudnya itu lebih mirip real life lagi, tapi nggak tahu, kembali lagi kita tetap harus ngelihat nanti di in game-nya, soalnya kan ya ini kan dari yang teori-teorinya, tapi nggak tahu nanti di kenyataannya. Soalnya contohnya kayak yang sekarang FC24. Itu kan yang aku soroti kalau di FC24 itu masalah pace-nya kan gila banget, jauh banget, kayak udah aku coba utak-atik slider semuanya gitu nggak bisa. Jadi mesti kalian juga ada yang banyak tanya, Bang gimana sih caranya kok setiap kali ada serangan tuh back kita kayak diem aja. Kayak malah bengong aja gitu tuh loh. Lah itu kan yang membuat kayak jadi kayak kurang real gitu tuh loh. Nah, ini pun juga sama. Kalau ngelihat dari teorinya, aku bisa bilang ini kayak bakalan bagus FC25. Bakalan kayak menyerupai real. Tapi, ya, nggak tahu. Kembali lagi, kita harus lihat dulu di in-game-nya nanti yang aslinya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kenapa kok aku bisa bilang menyerupai real? Jadi yang pertama, poin pertama, masalah role. Aku ngelihat ini betul-betul mirip banget, mulai menjurus kayak FM, menurutku sih. Kayak satu kayak FM, dua kayak PES. Dulu PES pernah melakukan ini, cuma memang nggak sedetail ini. Tapi ini kayak pernah dilakukan oleh PES 2021 waktu dulu ya. Oke, jadi gini. Pertama masalah role ya. Role itu kan kalian tahu sendiri juga, kayak di sini nanti itu banyak banget ya. Dan sekarang sebetulnya itu ada di FC24, FIFA 23 itu sudah ada di development pemain, development plan itu ya. Itu kan ada persis, jadi kayak kiper ada kiper, goalkeeper biasa, ada sweeper kiper, terus di back ada ball playing defender, ada defensive fullback, terus kayak di sayap juga macam-macam role-nya. Tapi kalau yang sekarang ini itu fungsinya cuma buat misalkan role apa itu untuk lebih menambahi atribut apa yang prioritas. Contoh, aku lupa sih untuk detailnya yang ditambahin. Contoh misalkan kayak striker ya, antara poacher, kalian development plan poacher sama target man itu atribut yang bertambah itu beda. Jadi tujuannya untuk yang sekarang ini itu untuk lebih menambahi atribut yang lebih spesifik. Seperti itu kalau yang sekarang. Nah, yang nanti ini kayak lebih penerapan ke in game, tapi untuk off the ball, atau istilah bukan off the ball, istilahnya itu kayak yang tanpa bola. Jadi pergerakan pemain waktu tanpa bola. Nah, contohnya aja aku ambil contoh misalkan yang dicontohkan di in-game yang di videonya itu lebih ke Vini kan. Vini kalau main sebagai inside forward itu dia wing yang bakalan lebih menusuk ke tengah. Jadi nanti kalau pas kalian bawa bola misalkan pakai Modric seperti itu ya, pakai Modric, itu mungkin Vini bakal lebih bergerak ke tengah. Atau misalkan kalian dari sayap ya, misalkan pakai Rodrigo, bawa bola dari kanan, Vini bakal lebih menusuk ke tengah. Jadi kayak pergerakan itu lebih menusuk ke tengah gitu loh. Pergerakan tanpa bola saat nggak megang bola. Jadi itu kan mengontrol pergerakan pemain saat tanpa bola itu banyak banget, dan menurutku itu bagus banget, soalnya itu kita bisa lebih kompleks lagi dalam mengatur strategi. Nah di FM itu kalau bagi kalian player FM sudah nggak asing banget, memang kalau di FM kita bakalan selalu ngatur kayak gitu, pemain apa role-nya kalian ubah jadi apa, soalnya kan ya sebetulnya ya istilahnya sepak bola kan nggak cuma sekedar sudah center ya sudah sayap, striker, tapi itu ada striker itu juga macam-macam tipikalnya, beda-beda gitu loh. Jadi kayak contoh Mbappe sama Haaland tipikalnya beda. Terus siapa tuh tipikalnya beda-beda semua. Sayap pun juga sama, kayak Mo Salah sama misalkan gini deh, yang kaki kiri ya, Mo Salah sama Angel Di Maria, tipikalnya beda. Mo Salah lebih bertipikal inside forward. Messi, Salah itu sama, kayak dia lebih sering menusuk masuk ke diagonal gitu, dia menusuk masuk menuju ke kotak penalti atau sekitaran luar kotak penalti, tapi menuju ke tengah buat melakukan shooting buat mencetak gol.
Kalau Di Maria itu role-nya lebih bertipikal yang wing murni. Jadi kayak dia lebih cenderung passing crossing seperti itu. Jadi ya beda-beda. Dan dulu di PES pernah ada kita atur strategi kayak gitu, tapi nggak spesifik setiap pemain. Tapi ada, contohnya kayak dulu aku sering pakai dulu sih di PES, kita pakai strategi false fullback. Jadi fullbacknya back sayap itu nggak harus selalu ke depan arahnya. Kalau false fullback dia bakalan menusuk, nggak yang sampai depan, tapi itu kayak di tengah, nanti sampai di sekitaran garis center itu dia bakalan lebih menusuk ke tengah. Jadi dulu di PES ada, tapi itu nggak spesifik kayak sekarang, dan ini menurutku bagus banget. Jadi kayak kita lebih kompleks, terus juga nanti mungkin di in-game segala itu lebih bagus gitu loh. Setiap kalian ngatur strategi itu bakalan mempengaruhi. Contoh gini, jangan sampai kalian tabrakan roll, itu penting juga. Misalkan kalian pakai 4-3-3 gitu deh, tengahnya kan 3 tuh, center 3. Nah, jangan sampai kalian sudah di depan CAM-nya kalian pakai advance playmaker, terus di centernya pakai deep lying playmaker lagi. Kan nabrak gitu loh. Maksudnya ya nggak apa-apa juga. Kalau kalian mau pakai gitu nggak apa-apa juga. Tapi kan double role gitu tuh loh. Fungsinya mirip gitu loh. Sama-sama playmaker, cuma satunya playmaker dari lebih deep, lebih dari belakang. Satunya baru di depan. Nah kan menurutku mungkin lebih efektif kalau kita pakai role yang beda. Jadi misalkan sudah punya advance playmaker di depan, di sini mungkin bisa pakai box to box. Jadi box to box kan lebih sering kadang-kadang maju ke depan, kadang-kadang juga bantu pertahanan. Sama di sini mungkin pakai holding yang lebih full defense. Jadi kayak lebih balance seperti itu. Itu kan penting banget. Jadi kayak sekarang lebih kompleks lagi dalam mengatur formasi, strategi. Dan juga di situ kalian juga bisa lihat nanti ada tiap role itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalian juga bisa lihat ya itu di videonya. Jadi contoh misalkan kayak Vini itu ya, di role apa tadi aku lupa. Pokoknya intinya di depan inside forward atau apa itu lah. Itu ada yang tanda seru kuning. Itu kayak kelemahannya itu, jadi kayak defense-nya lemah. Atau yang lain-lainnya, pokoknya tiap role itu ada kelemahan dan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi menurutku itu bakalan bagus banget. Terus juga satu lagi, tiap pemain itu ada istilahnya role familiarity, atau istilah itu dia itu jago atau enggak. Di FM juga ada. Jadi kayak kadang-kadang tuh misalkan nih, tadi contohnya misalkan Vinicius Junior, dia main sebagai inside forward, misalkan jago, dia bakalan ada tanda plus 2. Jadi kayak dia sudah betul-betul jago dengan role itu. Atau juga kadang-kadang ada dia kayak ya oke lah, bisa gitu. Bukan jago tapi bisa, sekedar bisa. Atau ada juga yang bisa dia tuh sama sekali nggak jago. Biasa, ada yang biasa juga ya oke lah main di situ. Ada yang bisa juga nggak terlalu jago. Jadi kayak itu dihindari juga. Jadi makanya itu juga penting. Selain kadang-kadang kan pemain ada, kalau kalian di sekarang kan kadang kalian taruh pemain di posisi yang baru, tau-tau kayak tanda seru merah kan kalau sekarang kan. Itu kan berarti dia kayak nggak terbiasa dengan posisi itu. Lah sekarang nggak cuma posisi, kadang-kadang juga nggak terbiasa dengan role itu juga bisa. Itu penting, bagus menurutku. Soalnya kan memang tiap pemain nggak selalu bisa main di role itu, bukan sekedar posisi itu, tapi kadang-kadang memang role itu dia nggak terlalu menguasai. Itu dia, itu yang pertama teman-teman. Dan itu yang poin paling besar itu di situ memang. Itu menurutku bagus, keren. Oke, yang kedua teman-teman. Nah ini ganti taktik atau substitution di tengah pertandingan. Jadi kalian bisa pakai pad. Pad itu tuh apa sih? Ini loh, pad tuh, bentar. Ini ya, kayaknya tuh ini loh, yang ini kan kalau kalian kontrol pemain pakai analog. Nah ini yang ini. Nah ini juga kembali lagi yang dulu di PES itu juga kayak gitu. Jadi kalian pakai pad itu bisa mengganti strategi di tengah pertandingan. Misalkan kalian pakai di PES waktu dulu pakai apa sih, false fullback misalnya gitu. Kalian dengan pencet tombol ini false fullbacknya bisa jadi nggak aktif lagi lah kayak gitu. Jadi mirip-mirip lah kayak gitu lah. Ya bagus, istilah itu kalian nggak perlu harus pergi ke menu, nggak perlu harus nge-pause, langsung bisa kontrol di tengah pertandingan. Soalnya kalau di real life kan juga gitu. Ada manajer di tengah-tengah atau nggak usah pakai ini, ganti kan, nggak usah nge-pause kan, bukan terus pause dulu kan, enggak. Di real life kan nggak gitu tuh. Oke ya. Terus yang ketiga, goalkeeper playstyle. Jadi sekarang ada yang namanya goalkeeper playstyle. Jadi kayak kalau nggak salah ini kayak sejenis traits gitu ya, traits tambahan. Jadi kalau kiper yang punya traits itu jadi kayak dia punya kemampuan khusus untuk suatu skill tertentu. Ya ini ada macam-macam, kalian bisa baca sendiri di websitenya. Ada yang goalkeeper rush, ada yang untuk bisa menghalau corner dan lain-lain gitu. Menurutku mungkin ini bagus. Nggak tahu nanti pas di penerapannya tuh sebesar apa
efeknya, tapi mungkin bisa jadi ini bakalan lebih mempersulit kiper-kiper di FC atau ya di FC. Nah, soalnya ya gini, jujur ya, aku sebagai player PES, aku ngerasa kiper di PES itu jauh lebih susah dibandingkan dengan FC seperti itu. Soalnya ya aku sering juga di PES itu bahkan dengan level superstar ya, level superstar, jadi satu level di bawah level paling tinggi dengan klub besar, misalkan pakai AC Milan lah atau mungkin pakai apa, itu kadang-kadang sering banget dapat skor 0-0 atau mungkin tuh iya cuma ngegolin satu, itu lumayan sering kadang seperti itu. Nah, tapi di FC kadang-kadang dengan ya misalkan sama-sama klub besar lah, ya bayangkan kayak kemarin waktu aku pernah bikin series Karius waktu itu pakai Liverpool dengan difficulty ultimate, itu menangnya kadang-kadang besar-besar, jadi kayak aku bisa bilang kipernya mungkin memang harus ditingkatkan di sini. Nah, mungkin itu bagus menurutku. Semoga penerapannya betul-betul jauh lebih bisa lebih sulit untuk kipernya ya, sulit dibobol seperti itu. Oke, keempat teman-teman, ini ada beberapa detail kecil ya. Keempat ada animasi terpleset ya, ini bagus. Aku lupa ya kalau di FC24 tuh ada nggak ya? Jarang sih kayaknya sih. Ini ada waktu nendang terus kepleset ya, itu oke lah, sekedar detail tambahan kecil tapi bagus. Terus ini jadi kayak ada penambahan akurasi passing sama shooting di in game-nya nanti. Jadi menurutku itu nggak tahu nanti kembali lagi penerapannya seperti apa, nanti kita lihat dulu lagi, tapi itu harusnya bagus buat lebih memperreal untuk gameplaynya, lebih menyerupai real life. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini bagus ya, ada professional foul di FC 25. Jadi istilahnya tuh kalau setauku tuh kayak narik baju gitu tuh. Dan ini gunanya buat kalau terjadi counter attack. Jadi misalkan kalian ada counter attack, ya sudah, caranya buat menghentikan gimana? Tarik kaos. Soalnya gini, nggak tahu kalian ngerasain atau enggak. Kalau aku jujur ngerasain dari mulai aku FIFA 22 lupa ya. Aku main tapi aku lupa. Yang jelas FIFA 23 sama FC 24. Itu aku ngerasain buat ngelakuin sliding tackle itu nggak gampang. Kalian ada yang sama nggak? Jadi beda sama standing ya. Ini betul sliding tackle itu tuh harus betul-betul di posisi yang pas. Kalau nggak tuh susah banget kenanya menurutku sih. Jadi susah banget kenanya. Apalagi kalau memang kayak tadi aku bilang sudah posisi counter attack, musuh tuh sudah lari. Walaupun kadang-kadang kita bisa ngimbangi, tapi kadang-kadang nggak gampang juga menurutku. Nah, ini bisa kalau nggak salah narik kaos. Nah, ini kan betul. Memang mungkin bakalan, ya bukan bakalan ya, pasti kartu merah kalau kayak gitu. Apalagi kalau sudah tinggal satu orang. Jadi last man, tarik kaosnya pasti kartu merah. Tapi ya bagus gitu ya. Emang ya itulah yang emang harus kita lakukan kayak gitu daripada gol. Mending paling nggak ada usaha dulu, kartu merah nggak apa-apa, paling nggak gol dulu. Nah, itu bagus menurutku. Dan pencetnya R1 plus X. Nah, semoga gampang. Soalnya menurutku harusnya memang gampang ya kan. Gampang kan kalau misalkan depanku nih ada pemain ngejar, bisa kejar tinggal tarik kaosnya, gampang harusnya. Maksudnya itu kayak untuk pengaplikasikannya itu gampang, untuk memencetnya, melakukannya itu harusnya gampang. Ya itu soalnya kayak aku nyoba itu yang sliding itu nggak segampang itu kalau di FC. Kalau di game sebelah lebih gampang menurutku. Jadi kayak tackle itu lebih gampang kenanya gitu. Kalau di sini tuh agak susah seperti itu sih. Oke ya. Lanjut teman-teman. Berikutnya ya ini corner. Corner ada pembaruan di corner, itu sudah pernah aku bahas waktu di video sebelumnya. Yang aku bahas ada hal-hal baru apa di career mode. Itu corner memang ada 3 hal instruksi tambahan. Jadi kalau kalian mau ngeset corner itu bisa menginstruksikan pemain kita untuk berdiri di dekat mana, di near post siapa, di far post siapa, sama yang jadi target man siapa. Jadi kalau ya tujuannya buat lebih spesifik aja ya. Jadi kalau yang sekarang ini kan ya sudah sekedar siapa yang ambil corner, udah itu aja. Tapi kalau sekarang selain siapa yang ambil corner juga yaitu siapa yang berdiri dekat near post, siapa yang far post. Jadi itu tujuannya kasih pemain yang memang jago heading semuanya. Jadi nanti tujuannya lebih ke situ. Kalian bisa kalau ke far post nanti bakalan ada siapa. Kalau ke near post ada siapa sama target mainnya siapa kayak gitu. Ya lebih bagus lah menurutku ya. Pengaplikasikannya lebih ke yang kembali off the ball, tanpa bola. Jadi kayak tanpa bola mereka bakal bergerak menuju ke instruksinya masing-masing. Itu dia. Oke, berikutnya teman-teman. Nah ini, jadi ada ekstra pemain di bench untuk kompetisi-kompetisi tertentu dan itu bagus. Soalnya itu juga salah satu yang menurutku agak kurang real di FC 24, FIFA 23, FIFA 22. Terutama itu menurutku lebih ke kalau misalkan tur pramusim. Nah,
Tur pramusimnya itu kadang-kadang selalu sama, ya sudah subsnya 7 aja gitu loh. Ya sudah, cuma 7 kan selalu sama, nggak ada perubahan lah. Memang harusnya lebih banyak harusnya. Kalau pramusim itu memang harusnya lebih banyak dan bisa diganti semua. Kalau memang diganti semuanya memang bisa, tapi cuma 7 masalahnya. Ini katanya ada penambahan subs di benchnya ya, jadi mungkin bisa 9 katanya seperti itu. Jadi ya bagus. Jadi kayak real. Dan untuk kompetisi tertentu, khusus di mungkin harusnya khusus di pramusim atau friendly match. Oke. Nah, ini teman, ini bagus banget ya. Jadi katanya ada yang namanya simulation mode. Lah aku belum tahu nanti sistemnya seperti apa. Apakah cuma sekedar istilah itu memang ada pilihan simulation mode diaktifkan atau enggak. Nah, katanya di sini simulation mode itu membuat gameplaynya itu jadi sereal mungkin. Dalam artiannya itu gameplaynya itu gameplay speednya. Jadi kalau memang di real life itu kan memang gameplay itu lambat gitu loh teman-teman. Kecuali untuk tim-tim tertentu. Tim-tim tertentu ada yang memang pakainya gameplaynya cepat, temponya cepat tuh ada. Tapi mayoritas itu lambat. Nah, jujur ini yang seringkali aku juga ya seringkali ini permasalahan utama aku di situ masalah speed. Soalnya kan ya kalian mungkin bagi yang tahu ya aku kan player PES. Speednya tuh jauh banget gitu loh antara FC dan PES gitu loh. Bahkan aku sudah coba utak-atik slider dari mulai FIFA 22, FC, FIFA 23, FC 24. Sudah sebisa mungkin aku ubah dari mulai game speednya aku buat jadi slow pace, terus sampai slidersnya aku utak-atik sampai itu apa first touch control errornya aku buat 100 buat memperlambat pace-nya banget. Jujur kalau dari aku masih terlalu cepat. Masih terlalu cepat. Menurutku masih kurang lambat lagi. Soalnya kalau memang ya pertama kalau kita bandingin sama PES itu masih lebih lambat PES. Ngomongnya PES 2021 ya. Aku nggak tahu yang eFootball sekarang soalnya aku nggak main yang eFootball. Itu masih lebih lambat itu. Dibandingin sama real life itu juga masih lebih lambat. Di real life itu pace-nya tuh lambat gitu. Nah, ini katanya seperti itu. Jadi kayak memberikan pengalaman bermain seperti di dunia nyata dengan speed yang lambat khusus untuk mode offline. Wah, itu keren banget asli. Itu menurutku kalau memang itu bener-bener selambat apa itu aku yang lagi ya itu nanti kita lihat selambat apa gamenya. Soalnya jujur ya kayak sekarang itu walaupun dibuat slow pace menurutku masih terlalu cepat. Kalau aku ya kembali lagi tiap orang beda-beda. Kalau bagi aku masih terlalu cepat. Kalau bisa tuh diperlambat lagi tapi sudah nggak bisa soalnya. Slider juga sudah aku utak-atik. Wah ini keren. Tapi yang kembali lagi dilihat lagi di in-game nanti kayak apa, selambat apa gameplaynya, serealistis apa gameplaynya. Itu bakalan keren. Nah, terus ada ini juga bagus ini. Ini bagus ya. Soalnya aku kan seringkali memang utak-atik slider sendiri ya. Buat slider sendiri terutama kalau aku biasa yang aku miripin ke PES. Nah, ini ada penambahan sliders untuk CPU katanya untuk lawan. Ya, nggak tahu nih. Di sini keterangannya cuma untuk CPU. Nggak tahu ada juga untuk AI kita. Oh, sorry. Kayaknya nggak bener. Khusus CPU. Soalnya ini penambahan slidernya tuh gini. Ada beberapa ya. Ada tackle aggression. Jadi kayak agresivitas tackle-nya. Jadi kayak kalau ditambahin berarti lebih agresif, lebih sering nekel-nekel. Terus ada juga yang build up speed. Jadi kayak membangun serangannya tuh kecepatan membangun serangannya kayak gimana gitu. Begitu berurusan dengan tempo ya bukan tempo ya tapi kayak lebih cepat bangun serangannya. Terus shot frekuensi jadi kayak lebih sering shot atau enggak. Terus ada first touch pass frekuensi jadi kayak passing yang langsung first touch pass ya jadi kayak habis passing langsung passing lagi. Itu seberapa sering mereka passing lagi atau passing dikontrol dulu lah itu. Terus berikutnya ada crossing frekuensi seberapa sering melakukan crossing bola. Dribble frekuensi, seberapa sering melakukan dribble, lebih sering melakukan dribble atau lebih sering passing, nah itu dia. Sama skill move frekuensi, jadi kayak seberapa sering melakukan skill move ya, kayak mengeluarkan skill-skill gitu loh. Nah itu menurutku bagus, soalnya kan selama ini nggak ada tuh dari mulai FIFA 22, FIFA 23, FC 24 kan nggak ada. Nah itu menurutku bagus, kita bisa buat semirip mungkin lagi dengan PES 2021. Jadi kayak kita lihat, aku udah lupa sih di PES gameplay sebenarnya lupa sudah lama banget aku nggak main ya. Tapi dari situ mungkin kita bisa coba lagi kita lihat yaitu di PES seberapa sering komputer melakukan crossing, seberapa sering first touch pass, shooting frekuensinya seberapa sering itu kita bisa bandingkan nanti. Wah itu keren tuh. Jadi lebih mirip lagi menurutku. Apalagi kalau beneran tadi yang simulation mode-nya betul-betul lambat, bisa gameplaynya mirip. Wah itu keren asli. Asli itu betul-betul memanjakan player PES banget menurutku ya. Ex player PES itu bakalan
wah bagus. Apalagi itu didukung kayak tadi, misalkan bisa disamain shooting frekuensinya, dribble frekuensinya, dan lain-lain. Wah itu keren, asli keren. Nanti kita akan lihat. Aku jadi gak sabar ya, ini sudah tanggal berapa ini? 31, upload tanggal 31 kan. Masih ya 1,5 bulan lah. Sabar, 1,5 bulan ya. Oke, terus terakhir teman-teman, ini ada wind effect katanya. Jadi efek angin. Ini baru, betul baru, sistem baru. Jadi katanya tuh di sini kalian bisa pilih tiga pilihan untuk wind effect-nya antara low, medium sama high. Jadi kayak pengaruh angin di in-game tuh kayak gimana lah. Ini aku belum tahu ya. Ini belum tahu, kita lihat maksudnya tuh seberapa besar dampaknya ke in-game gitu tuh. Soalnya kan juga kita harus lihat yang sereal mungkin kayak gimana. Maksudnya itu jangan sampai angin terlalu besar sampai lah emang angin apa, emang ada angin badai angin gitu kan, enggak juga kan. Maksudnya itu enggak seberapa besar. Soalnya di sini katanya dampaknya tuh lebih ke kayak apa ya? Untuk bola, berdampak di bola, rambut pemain sama jersey pemain. Ya kalau yang jersey sama rambut oke lah, nggak masalah lah, nggak ada efeknya kan. Lah bola itu aku nggak tahu sih. Itu bolanya tuh dampaknya kayak gimana? Apakah angin gede bola sedikit lebih lambat atau gimana juga nggak tahu. Tapi katanya nggak berdampak sama kecepatan permainan seperti itu. Nah kita lihat nanti, soalnya ada pilihannya antara low, medium sama high. Lah itu seberapa besar perbedaannya apa itu harus kita lihat di in game nanti. Seberapa besar dampaknya? Ya mungkin kalau ngelihat gini mungkin medium kali ya harusnya ya. Pengaruh nggak ya angin ya? Pengaruh sih, harusnya pengaruh ya. Lebih ke rambut tuh jelas ya. Lah aku nggak tahu itu pengaruh nggak. Terus itu tapi itu kayak nggak mungkin ya. Maksud itu misalkan mamanya rambutnya gondrong, angin gede gitu nutupin mata ya, nggak tahu itu kayak nggak sih. Itu aku terlalu berimajinasi kayaknya. Mungkin kayak belum yang sekompleks itu ya kayaknya sih ya. Itu kan keren juga kayak gitu ya. Mamanya rambutnya gondrong atau rambutnya kan nutupin mata gitu terus jadi pengaruh di in game. Itu bakal keren, tapi kayaknya nggak mungkin sih kayak gitu. Kayaknya terlalu kompleks menurutku ya. Ya nggak tahu, nanti kita lihat dulu yang itu. Tapi ya itu sudah semua teman-teman 11 hal baru yang menurutku yang cukup penting. Tapi kalau overall ya aku bilang, kalau ngelihat overall dari yang mereka tawarkan, sementara ini secara teori gameplaynya menurutku lebih cenderung ke masalah itu ya. Menurutku untuk gameplay itu lebih cenderung nunjukin masalah role-nya aja sih. Tapi kita betul-betul belum ngerasain aslinya gameplay kayak gimana. Kita harus ngerasain pace-nya kayak gimana, speed-nya kayak gimana, waktu diserang speed musuh kayak gimana, respons defense kita kayak gimana, itu kita harus ngerasain sendiri dulu. Tapi itu sekilas gambaran kasar kalau kita ngelihat apa yang ada sekarang kayaknya bagus, asli kayaknya bagus. Soalnya aku ngelihat poin utamanya menurutku tadi, kalau aku ya poin utamaku pertama role itu bagus, kita lebih kompleks dalam ngatur. Yang kedua simulation mode itu bagus banget menurutku, itu bakalan jadi keren banget kalau memang bisa seperti itu. Sama yang ketiga menurutku tadi sliders tambahan untuk CPU, jadi kayak kita bisa lebih mengontrol apa yang dilakukan sama CPU. Menurutku 3 itu kalau memang betul itu wah keren. Kalau memang betul sesuai ekspektasi itu bakalan jadi gameplay yang bagus-bagus. Soalnya menurutku ya kembali lagi, kalau dari versi aku ya, dari versi aku FC atau FIFA itu sudah bagus dari berbagai macam aspek ya, dari mulai broadcaster pack di luar yang 24 kemarin ya, yang tanpa anthem, tanpa gini gitu, tanpa broadcaster pack itu memang itu pengecualian. Tapi di luar itu untuk overall keseluruhan game-game FIFA, broadcaster pack, kelengkapan liga, kelengkapan stadion, maksudnya official stadion, real face pemain, ya semuanya pokoknya bagian lisensi itu top banget dan sudah lebih kompleks dari game-game bola lainnya. Game-game bola yang dimainin ya, bukan yang manajer ya. Masalah klausul, terus itu sudah lebih bagus lah. Contoh kayak apa ya, banyak lah masalah youth players, terus lain-lain itu sudah bagus banget. Cuma kalau dari versi aku, kembali lagi tiap orang beda-beda ya, boleh ya pendapat ya. Kalau dari versi aku memang yang kurang gameplaynya kalau menurutku sih, memang untuk menyerupai real life kurang di situlah. Moga-moga menurutku dengan ini semoga betul-betul mereka memperbaiki masalah gameplaynya. Apalagi sekarang kan bisa dibilang kayak nggak terlalu ada saingan di sini sekarang ya kan lah. Semoga gameplay bisa membaik, itu betul, wah udah jadi FIFA banget. Itu kalau memang gameplay FIFA bagus dengan lisensi kayak gitu, apalagi beberapa tim kan sudah kembali tuh, Napoli, Roma sudah kembali, wah keren. Itu harus bakalan bagus banget kalau memang bisa kayak gini. Ya udah, oke teman-teman ya, segitu dulu aja untuk video kali ini.
Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.